Namun, itu tidak berhasil setelah banyak penyelidikan. Dengan demikian, orang hanya berasumsi bahwa perusahaan Nugroho telah menerima bantuan dari orang kaya. Sebuah manor semegah istana berdiri di sisi timur ibu kota. Di lahan mewah di lantai utama, seorang yang mengenakan baju tenunan emas membanting tablet ke meja. Nada suaranya tegas saat dia memelototi orang-orang di sekitarnya. "Bisakah kamu memberitahuku apa yang sedang terjadi?" Seorang pria yang mengenakan jas dan sepatu kulit mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Kami telah menghabiskan semua dana korporasi Nugroho, Nyonya. Kami sedang menunggu mereka mengumumkan kebangkrutan mereka, tetapi orang misterius berinvestasi di perusahaan mereka. Kami juga baru mendapatkan berita ini di malam hari. Apakah ini caramu menangani sesuatu? Tidak bisakah kamu menyingkirkan lalat kecil seperti perusahaan Nugroho? Aku akan memberimu penjelasan setelah aku memeriksanya." "Aku tidak ingin penjelasanmu. Saya hanya ingin perusahaan Nugroho pergi." "Ya, karena Gavin sedang menuju ke perusahaan, dia secara pribadi mengantar Elsa pulang ke keluarga Nugroho. Saat dia turun, Gavin tiba-tiba berkata, 'Aku akan menjemputmu di malam hari.'" Hati Elsa melonjak saat dia berkata, "Aku berencana pergi ke perusahaan besok, jadi aku harus bersiap-siap untuk itu. Mari kita lakukan di lain hari." Elsa tersipu saat dia berkata begitu. Sedikit kejahatan muncul di mata Gavin. "Oke, besok malam." Ah, Elsa tertangkap basah. Saat dia hendak menjawab, Gavin mengarahkan setir dan pergi dengan gaya. Elsa menatap langit tanpa berkata-kata. Apakah dia terobsesi untuk mengambil keuntungan darinya? Dia berdiri dan bingung dengan pikirannya sebelum dia berbalik dan menuju villa. Elsa tidak melihat Diandra dan Fiana saat dia berjalan melewati pintu. Dia mengangkat alis curiga saat dia menuju lantai atas. Dia bertanya-tanya betapa marahnya Fiana saat ini. Ketika dia sampai di kamarnya, dia mengambil foto yang telah dibingkai ulang di samping tempat tidurnya. Kelegaan segera menyelimuti dirinya. Tidak peduli, perusahaan Nugroho adalah hati dan jiwa ibunya juga. Dia, juga, akan sangat terpukul melihat perusahaan Nugroho jatuh ke saluran pembuangan seperti itu. Dia duduk di sisi tempat tidur dan menatap ke angkasa untuk waktu yang lama. Dia baru tersadar dari lamunannya ketika dia mendengar raungan keras dari sisi lain pintu. "Keluar, Elsa." Dia mengerutkan kening. Apakah Fiana sudah kembali? Spekulasinya benar ketika ledakan keras datang dari pintunya, seperti ditendang. Elsa menghela nafas lega. Untung saja pintunya cukup kuat, kalau tidak pasti sudah lama dirobohkan oleh kaki wanita itu. "Buka pintunya, Elsa." Berhenti bertingkah seperti pengecut, Elsa terdiam saat dia berteriak dari sisi tempat tidur, "Apakah yang kamu lakukan?" Ekspresi Fiana berkobar marah saat mendengar ini. Dia tidak pernah menyadari betapa tajamnya lidah Elsa. Dengan wajah memerah, dia mendorong pintu hingga terbuka dan berdiri di sampingnya. Matanya terbakar amarah saat dia melihat Elsa bersantai di sisi tempat tidur. Dia menggerutu, "Elsa, seberapa rendah kamu bisa mendapatkan? Apakah kamu pikir dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki kekasih baru?" Fiana yakin bahwa pria misterius dalam foto Kinan adalah pemilik teknologi pandau permai. Bagaimana lagi Elsa membuatnya berinvestasi di perusahaan Nugroho? Dia pasti menggunakan tubuhnya sebagai ganti investasi. Siapa yang tahu sudah berapa lama mereka melakukan ini? Sungguh wanita yang tak tahu malu. Elsa tidak melawan. Sebaliknya, dia mengakuinya secara terbuka. "Jika kamu bisa, kenapa kamu tidak mencari pacar baru untuk menyelamatkan perusahaan Nugroho juga?" Dia awalnya ingin membujuk Daniel untuk membantu perusahaan Nugroho.
Tetapi bagaimana mungkin jika keluarga Bimantara sendiri berada dalam kondisi yang begitu mengerikan? Dia hanyalah seorang perancang busana terkenal. Berapa banyak uang yang mungkin dia miliki untuk menyelamatkan perusahaan Nugroho? Oleh karena itu membuat Viana gila setiap kali dia berpikir tentang bagaimana Elsa berhasil melepaskan seorang pria yang memiliki peringkat sosial lebih tinggi daripada Daniel. Seperti kata pepatah, tidak ada kerugian yang ditimbulkan tanpa perbandingan. Elsa, jangan berharap saya mendengarkan perintahmu karena ini. Kamu bisa terus bermimpi, Elsa menjawab, tapi bukankah itu tertulis dengan jelas di kontrak? Apakah kamu akan melanggar kontrak? Viana mengangkat jarinya dan mengarahkannya dengan marah ke arah Viana dan berkata, kamu. Tunggu saja. Elsa menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat Viana pergi dengan marah. Di bawah matanya tidak ada apa-apa selain kedinginan. Tunggu saja. Kemudian, dia akan menunggu dan melihat. Meskipun krisis keuangan perusahaan Nugroho telah terbalik, giliran perusahaan Bimantara untuk terjun lebih dulu ke dalam lubang neraka. Daniel dan ayah ibunya sangat cemas sehingga mereka bisa kehilangan akal kapan saja. Irfan berkata, sesuatu yang aneh sedang terjadi di balik krisis keuangan ini. Saya pikir kita mungkin memiliki tahi lalat di perusahaan kita. Nyonya Nita tampak kesal, kita harus mencari tahu siapa tahi lalat itu. Aku tidak akan pernah membiarkan dia lolos. Daniel berkata, kita harus memprioritaskan penyelesaian kesulitan keuangan sekarang. Irfan dan Nita terdiam. Setelah beberapa saat, yang terakhir berkata, perusahaan Nugroho sudah keluar dari masalah, Daniel. Haruskah kita meminta bantuan mereka? Mungkin mereka bisa membantu kita. Daniel tetap diam saat mendengar ini. Irfan mengerutkan kening dengan cemas dan berkata, saya mendengar bahwa investor perusahaan Nugroho adalah orang yang hebat. Itu bahkan ada hubungannya dengan Elsa. Nyonya Nita marah dan berkata, dia pasti pria di foto Kinan. Elsa tidak tahu malu, sama seperti saudara perempuannya. Wajah Daniel menjadi gelap mendengar kata-kata ibunya. Sekali lagi, dia diingatkan tentang kemungkinan bahwa Elsa telah berselingkuh selama hubungan mereka. Aku akan bertanya pada keluarga Nugroho tentang masalah ini sendiri. Setelah mengatakan itu, Daniel membawa blazernya dan menuju keluar pintu. Setelah keluar dari perusahaan Bimantara, Daniel merenung lama sebelum memutar nomor telepon Viana. Viana sedang berada di kamarnya menusuk boneka yang mirip dengan Elsa, saat dia melihat Daniel di ide peneleponnya. Matanya langsung menyala. Daniel, suaranya menjadi menggoda. Meskipun perusahaan Bimantara sedang mengalami krisis keuangan, perasaan Viana terhadap Daniel adalah nyata dan tidak akan pernah berubah. Daniel tidak banyak bicara dan langsung ke intinya. Aku di kedai kopi di sekitar rumahmu. Kamar nomor 206. Setelah mendengar ini, Viana langsung menjawab, oke, aku akan ke sana sebentar lagi. Setelah menutup telepon, dia dengan cepat berganti pakaian baru dan merias wajahnya. Kemudian, dia mengambil tas tangannya sebelum dia bergegas keluar rumah. Rumah keluarga Bimantara berjarak 500 meter dari kedai kopi. Oleh karena itu, Viana tidak punya pilihan selain menyetir sendiri ke sana. Elsa berada di kamarnya di lantai 2 ketika dia mendengar suara mesin mobil menderu hidup. Dia secara naluriah berjalan ke jendelanya dan menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Dia menyipitkan matanya dan berkata, kemana Viana pergi? Kurasa dia akan berkencan. Viana bergegas ke kedai kopi. Begitu dia menemukan kamar pribadi yang disebutkan Daniel, dia segera membuka pintu. Daniel sedang berdiri di dekat jendela dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia mendengar suara dan hendak berbalik, Viana berlari ke depan dan memeluknya dari belakang. Viana berkata, aku sangat merindukanmu, Daniel.
Daniel saat ini sangat cemas dan sedang tidak ingin menggoda Fiana. Jadi, dia mendorongnya pergi dengan cemberut sebelum dia bertanya dengan sungguh-sungguh bagaimana perusahaan Nugroho keluar dari krisis. Meski dia tahu jawabannya, Daniel tetap ingin bermain aman. Fiana mengerutkan kening dan berkata dengan marah, "Itu adalah Elsa. Dia mendapati dirinya seorang yang berinvestasi di perusahaan Nugroho." Kemarahan berkobar di mata Daniel setelah mengetahui hal ini. Fiana memutuskan untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. "Sudah kubilang dia mengkhianatimu sejak lama, tapi kamu tidak percaya. Dia pasti selingkuh darimu sebelumnya. Kenapa lagi dia menginvestasikan begitu banyak uang di perusahaan Nugroho?" Setelah mengatakan ini, Fiana mengutip kalimat klasik dari Elsa, "Sampulnya pasti robek dari semua pertemuan seksual yang mereka lakukan." "Cukup," Daniel balas dengan suara rendah namun galak dan berbalik dengan marah. Fiana mengerutkan kening saat dia berjalan ke arah Daniel. "Apa yang aku katakan adalah kebenaran, Daniel. Ayah dan nenek saya sangat membutuhkan dukungan pria itu sekarang. Itulah mengapa mereka mentolerir hubungannya yang memalukan. Aku menyuruhmu berhenti," Daniel berteriak. Mata Fiana pedih saat Gavin membentaknya. Merasa kesal, dia berkata, "Saya tahu kamu kesal karena Elsa dan perusahaan, tapi dia tidak sepadan. Tentang perusahaanmu, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Sekarang perusahaan Nugroho stabil secara finansial. Saya akan memohon ayah saya untuk membantu perusahaan Bimantara ketika dia kembali ke rumah. Kami pasti akan mengakhiri krisis Anda." Daniel tidak menyukai apa yang dikatakan Fiana pada awalnya, tetapi separuh sisanya menarik perhatiannya. Menyadari bahwa ekspresi Daniel melunak, Fiana mendekatinya dengan menggoda. Kemudian, dia memeluknya saat dia membelai tubuh bagian bawahnya dengan acuh tak acuh. Daniel hanyalah pria biasa, dan Fiana sangat pandai menggoda dia. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum Daniel merasakan gelombang gairah mengalir melalui nadinya. Fiana membuka kancing baju Daniel dengan giginya saat suaranya melembut. "Apakah kamu tidak menginginkannya, Daniel?" Untuk memastikan bahwa Fiana berkencan, Elsa sengaja duduk di ruang tamu untuk menonton berita. Setelah 1,5 jam, Fiana masuk melalui pintu dengan pipi memerah dan rambutnya berantakan. Setelah melihat lebih dekat, dia bisa melihat cupang samar di sisi lehernya. Fiana kaget melihat Elsa duduk di ruang tamu. Meskipun dia sedikit bersalah atas apa yang dia lakukan, dia menghibur dirinya sendiri ketika dia ingat bahwa saudara perempuannya telah membatalkan pertunangannya dengan Daniel. Karena dia bukan lagi miliknya, Fiana seharusnya tidak merasa bersalah sama sekali. Memikirkan itu, dia mendengus lembut saat dia menuju kamar tidurnya. Namun, Elsa mengangkat alis dan menggoda, "Pasti enak berselingkuh kan?" Elsa tahu betapa Fiana menyukai Daniel. Begitulah cara dia tahu pria yang dia kencani adalah Daniel dan bukan pria lain. Kalau dipikir-pikir, Daniel pasti sudah gila. Bagaimana dia memiliki mood untuk berhubungan seks dengan Fiana ketika perusahaannya berantakan? Apakah dia tidak takut diekspos? Fiana terdiam saat dia mendengar apa yang dikatakan Elsa. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan berbalik untuk memelototinya. "Itu bukan urusanmu, Elsa. Oke, saya hanya menyatakan apa yang saya lihat. Jadi mengapa kamu merasa begitu sadar diri tentang hal itu? Aku melihatmu keluar tadi." Fiana tegang. "Saya juga sudah memberitahu wartawan tentang hal itu." Pada saat itu, Fiana tampak seperti dia bisa membunuh seseorang. "Elsa, kamu orang rendahan. Jangan marah, kakak." Menurut penelitian ilmiah, wanita yang marah sering cenderung menjadi tua lebih cepat. Bagaimana jika kamu tumbuh jerawat dan keriput? Apakah kamu berminat untuk berselingkuh jika tidak secantik dulu?
Viana sangat marah hingga dia bisa pingsan. Namun, dia setuju dengan apa yang dikatakan Elsa. Wanita yang marah seringkali cenderung lebih cepat tua. Karena itu, dia mendengus pelan. Kamu gadis bodoh, bahkan wanita tercantik pun akan menjadi tua. Pria hanya mengejar satu hal, yaitu tubuh wanita. Tidak seperti orang lain, saya tidak memiliki dada yang rata atau kecil. Aku benar-benar tidak tahu apa yang pria itu lihat darimu. Ucapan Viana membuat Elsa sakit hati. Dia mengakui bahwa Viana memiliki dada yang lebih besar, tetapi itu tidak berarti bahwa dadanya kecil. Payudara alami lebih baik disentuh daripada implan. Viana mengamuk, kamu hanya iri padaku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika itu masalahnya, mengapa Daniel tidak memberikan segalanya untukmu karena kamu memiliki payudara yang besar? Diam, Elsa. Elsa, apakah kamu marah karena kamu dipermalukan? Viana sangat marah hingga darahnya mendidih. Dia memberi Elsa tatapan maut dan berkata, kamu mengatakan itu dengan kesal. Aku tidak sabar menunggu pria itu mencampakkanmu. Elsa menjawab, jangan khawatir tentang itu. Lagi pula hari itu tidak akan pernah datang. Oh ya, para wartawan baru saja mengirimi saya beberapa foto yang memalukan. Apakah kamu ingin melihatnya? Viana berkata, kamu ayah dan nenek tidak akan pernah membiarkanmu lolos jika kamu melepaskan mereka. Kalau begitu, aku pasti harus mempostingnya. Saya ingin melihat kemampuan mereka. Melihat Elsa mengeluarkan ponselnya untuk mengirim foto, Viana menjadi gugup. Kamu tidak akan berani, Elsa. Kamu akan tahu begitu aku mengirimkannya. Viana bertanya dengan marah, apa yang kamu inginkan? Dia berada di ambang kehilangan akal sehatnya. Elsa duduk di sofa dengan menyilangkan kaki. Dia berkata, tuang aku secangkir teh untuk meminta maaf, dan aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Kamu, Viana mengangkat jarinya dan menggertakkan giginya dengan getir. Elsa segera mengangkat teleponnya dan memiringkan kepalanya ke satu sisi sambil mengancam. Viana mengepalkan tangannya saat dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Bagus, tunggu saja. Saat Viana berbalik untuk menuangkan secangkir teh, senyuman di wajah Elsa semakin dalam. Ini teh yang kamu inginkan? Segera, Viana meletakkan secangkir air di depan Elsa. Elsa tidak puas dengan tindakannya. Kamu belum meminta maaf, kakak. Viana sangat muak dengan Elsa yang memanggilnya kakak perempuan, sehingga membuat pelipisnya berdenyut kesakitan. Namun, Elsa sekarang memiliki sesuatu pada dirinya, dan dia khawatir Elsa akan mengirimkan fotonya secara mendadak. Pada saat itu, segalanya akan benar-benar berakhir baginya dan Daniel. Viana berkata, saya minta maaf. Elsa melipat tangannya dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak tulus. Viana menggigit lidahnya dan mengepalkan jarinya saat dia memaksa dirinya untuk terdengar lebih tulus. Saya minta maaf. Elsa menganggukkan kepalanya, lebih seperti itu. Karena dia telah memberikan apa yang diinginkan Elsa, Viana berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin berada di sekitar Elsa sedetik pun. Namun, Elsa tiba-tiba berdiri dan meninggalkan sofa. Dia memandang Viana saat yang terakhir berjalan melewati koridor dan berkata, oh ya, Viana. Viana bisa merasakan dirinya menjadi gila, tapi dia berusaha keras untuk menahan amarahnya saat dia berputar dalam kebencian. Apa sekarang? Aku baru saja bermain-main denganmu. Saya tidak mengirim wartawan untuk mengejarmu. Dalam hal itu, mata Viana melebar. Kebencian murni di matanya sudah cukup untuk membakar Elsa menjadi abu. Elsa tertawa dan berkata, itu tidak benar. Maksudku, yang terakhir kali masih tersimpan dengan sempurna. Kemudian, dia dengan cepat melangkah ke atas. Viana sangat marah. Suatu hari, dia akan membuat Elsa berlutut untuk memohon pengampunan.
Elsa sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia kembali ke kamarnya. Dia kagum dengan kecerdasannya sendiri. Menyiksa Fiona dan Daniel perlahan lebih baik daripada memberi mereka kematian cepat. Tepat ketika dia menutup pintu, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya untuk melihat bahwa itu adalah Erlina. Dia menjawabnya dengan gembira. "Bagaimana kabarmu, Erlina? Luar biasa. Apakah kamu tahu betapa panasnya kepala departemen kita? Dan dia adalah orang yang sangat kompeten dalam memecahkan kasus. Ya Tuhan, aku sangat terobsesi dengannya." Elsa memiliki ingatan samar tentang kepala departemen. Jika ingatannya benar, dia sepertinya menyukai wanita lain. "Apakah kepala departemenmu punya pacar?" Erlina berkata, "Saya kira demikian, itu sebabnya aku hanya bisa memujanya seperti seorang idola." Elsa tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Oh ya? Sudahkah kamu ditugaskan untuk kasus apapun?" Erlina menjawab dengan ya. Namun, suaranya menjadi serius sebelum dia melanjutkan berkata, "Aku baru saja akan memberitahumu tentang itu. Saya akan pergi ke Jakarta besok untuk operasi dan baru akan kembali setelah kasusnya ditutup." Tubuh Elsa menegang mendengar kata Jakarta. Elsa tidak menanggapi bahkan setelah beberapa saat, jadi Erlina angkat bicara, "Halo? Bisakah kamu mendengarku, Elsa?" Elsa langsung tersadar dan mengakuinya sebelum berkata, "Selamat, kalau begitu. Kamu akhirnya dapat mewujudkan impianmu menjadi orang yang benar dengan melayani negaramu. Saya pikir itu benar-benar tanpa pamrih darimu. Aku tidak sehebat kamu membuatku terdengar. Saya hanya ingin memberikan segalanya untuk membantu mereka yang membutuhkan." "Oke. Jamnya udah dikonfirmasi belum? Mari kita pergi keluar untuk makan. Jika tidak, aku tidak yakin kapan aku akan bertemu denganmu lagi." Erlina tertawa terbahak-bahak. "Kita akan berangkat besok sore. Mari kita pergi keluar malam ini saja." "Tentu, oke." Setelah menutup telepon, Elsa tidak bisa tidak merenung dengan cemberut di wajahnya. Erlina akan berangkat besok. Apa yang harus dia lakukan untuk menghentikannya pergi ke Jakarta? Dia tenggelam dalam pikirannya ketika teleponnya berdering lagi. Berpikir bahwa itu dari Erlina, dia menundukkan kepalanya untuk melihat bahwa itu adalah Gavin. Dia dengan enggan menghela nafas ketika dia mengangkat tangannya untuk menjawab panggilan. "Halo." Setelah mendengar kekhawatiran dalam suaranya, Gavin bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kamu terdengar sangat murung?" Elsa terkesan dengan betapa tajamnya Gavin. Bagaimana dia tahu bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk hanya dengan mendengarkan "halo"? Karena Elsa tidak menjawab, Gavin bertanya lagi, "Dengan siapa kamu barusan berbicara?" Kali ini, ada sedikit kecemburuan dalam suaranya. Elsa berkata dengan lembut, "Itu adalah temanku. Dia baru saja menerima misi dan akan meninggalkan ibu kota besok sore. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali lagi. Jika dia tidak menghentikannya pergi, Erlina mungkin tidak akan pernah kembali lagi." Baru saat itulah Gavin merasa lega. Suaranya yang menarik naik untuk menghiburnya. Dia akan kembali setelah dia selesai dengan pekerjaannya. Elsa mengalihkan pandangannya dan berkata, "Aku hanya mengkhawatirkan keselamatannya. Kamu harus lebih percaya diri padanya." Elsa setuju, tapi dia masih merasa gelisah. "Aku benar-benar tidak ingin dia pergi. Menurutmu apa yang harus saya lakukan untuk membuatnya tetap tinggal?" Gavin tidak asing dengan persahabatan Elsa dengan Erlina. Setelah hening sejenak, Gavin berkata, "Jika kalian berdua cukup dekat, dia mungkin tinggal untuk menjagamu jika kamu mengatakan kamu sakit." Elsa tidak pernah berpura-pura sakit sebelumnya. Itulah mengapa Gavin segera memikirkan alasan ini. Setelah mendengar ini, mata Elsa berbinar kegirangan. "Kamu jenius. Aku akan menggunakan ini."
Gavin tertawa putus asa dan berkata, "Kamu yakin ingin melakukan ini? Apakah itu tidak akan mempengaruhi pekerjaannya?" Elsa menjawab, "Tidak akan. Dia baru saja dipanggil untuk bertugas. Namun mereka menugaskannya ke tempat yang begitu jauh. Apalagi dia perempuan. Aku benar-benar mengkhawatirkannya." Gavin berkata, "Baiklah kalau begitu." Elsa berkata, "Yah, aku harus pergi sekarang. Saya perlu memikirkan suatu tindakan." Gavin kehilangan kata-kata. Elsa buru-buru mengakhiri panggilan. Kemudian, dia mondar-mandir untuk mendapatkan ide agar aktingnya terlihat meyakinkan. Setelah banyak berpikir, dia menyadari bahwa berpura-pura sakit bukanlah alasan yang dapat diandalkan. Apa yang akan dia lakukan jika tindakannya terlihat? Dia meletakkan tangannya di dagunya saat dia mengedipkan matanya dan merenung lebih jauh. Tiba-tiba, dia bertepuk tangan dengan keras. Itu dia. Dia melanjutkan untuk mandi air dingin selama setengah jam, sampai dia mulai menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mengambil handuk dan menepuk-nepuk rambutnya yang basah. Dia hanya menggosoknya tanpa mengeringkannya dengan pengering rambut sebelum dia mulai mengenakan pakaian dan merias wajahnya. Saat dia bersiap-siap, panggilan Erlina datang. "Apakah kamu sudah siap, Elsa?" "Aku sudah menunggu selama 10 menit." Elsa menjawab, "Aku akan ke sana sebentar lagi." Elsa bersin pada waktu yang tepat, dan ini langsung menarik perhatian Erlina. "Apakah kamu baik-baik saja, Elsa? Apakah kamu masuk angin?" Elsa mengangkat tangannya untuk menggosok hidungnya sebelum dia terkekeh dan berkata, "Tidak, tunggu aku, oke? Saya pergi sekarang." "Oh baiklah." Setelah mengakhiri panggilan, Elsa mengambil tas tangannya dan menuju ke bawah. Di lantai bawah, Harry, Nyonya Tua Nugroho, dan Diandra semuanya kembali. Viana juga hadir. Melihat Elsa hendak pergi, Viana segera membuka mulutnya untuk mengejeknya. "Apa kau akan berkencan lagi? Kamu benar-benar pekerja keras." Elsa tidak bisa diganggu dengannya. Elsa mendengus pelan. "Mengapa kamu tidak menjaga dirimu sendiri dulu?" Kemudian, dia memberikan yang lain bahu dingin dan langsung menuju ke pintu. Ini membuat Viana sangat kesal. Diandra mengerutkan kening karena ketidakpuasan. "Lihatlah Elsa itu, dia semakin tidak sopan sekarang. Dia tidak menghargai kami, terutama setelah dia pikir dia telah menyelamatkan perusahaan." "Sungguh sulit diatur." Diandra dengan sengaja mengatakannya di depan Harry dan Nyonya Tua Nugroho. Dengan begitu, mereka akan melakukan sesuatu tentang Elsa untuk menghentikannya menjadi tidak terkendali. Nyonya Tua Nugroho sangat menyadari niat Diandra. Oleh karena itu, dia berkata dengan suaranya yang rendah, "Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, perusahaan Nugroho akan tamat jika bukan karena dia. Ikuti saja untuk sementara waktu. Itu tidak akan menyakitimu." Diandra dan Viana melebarkan mata mereka saat mendengar ini. "Itu tidak akan menyakiti mereka?" Viana sangat marah sehingga dia ingin bunuh diri. Namun, Nyonya Tua itu seperti janda permaisuri keluarga. Kata-katanya adalah segalanya, dan ibu anak itu tidak berani membantah. Di sisi lain, bagaimana karakter Elsa berubah begitu cepat? Dia bahkan punya nyali untuk tidak menghormati janda permaisuri. Apakah itu karena dia memiliki pria yang tampan di belakangnya? Viana akhirnya mengakui bahwa dia iri pada Elsa. Elsa segera memanggil taksi saat dia meninggalkan rumah. Butuh 20 menit baginya untuk tiba di tempat yang dia dan Erlina telah sepakati. Namun, dia tidak ingat berapa kali dia bersin dalam perjalanan ke sana. Meskipun saat itu akhir musim panas, dia menggigil tak terkendali dan bahkan meminta sopir mematikan AC. Dia memang merasa sedikit lebih baik setelah itu, tetapi sopir taksi malah bermandikan keringat. Saat dia turun, sopir taksi memberinya peringatan yang baik.
Flumu sepertinya cukup serius, nona muda. Kamu harus pergi dan menemui dokter sesegera mungkin. Kebaikannya menghangatkan hati Elsa, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih paman. Aku akan pergi setelah aku bertemu temanku. Erlina telah menunggu cukup lama, dan itu membuatnya gelisah. Saat dia hendak menelepon Elsa, pintu didorong terbuka. Maaf, Erlina sudah menunggu lama, karena jalannya macet. Akhirnya Erlina sadar bahwa jatuh sakit bukanlah hal yang baik. Seluruh tubuhnya terasa sangat tidak nyaman, dan kepalanya juga mulai terasa panas. Apakah dia demam? Erlina mengerutkan alisnya saat menyadari bahwa rambut Elsa masih basah. Jangan bilang kamu keluar tanpa mengeringkan rambutmu, Elsa. Elsa tersenyum dan berkata, iya. Kerutan di dahi Erlina semakin dalam karena Elsa terus bersin. Dia segera mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahinya. Biarku lihat, apakah kamu masuk angin? Elsa melihat tangan Erlina dan dengan cepat mundur selangkah. Tidak. Saya merasa kedinginan karena AC. Erlina mengulurkan tangannya lebih jauh dan menarik Elsa untuk menyentuh dahinya. Saat telapak tangan Erlina menyentuh dahi Elsa yang panas, dia segera menjadi khawatir dan bertanya dengan curiga, tidak. Kamu demam, cuacanya bahkan tidak sedingin itu. Ada apa denganmu? Elsa pura-pura bingung. Benar-benar, saya tahu bahwa wajah saya panas, tetapi saya tidak tahu itu demam. Erlina benar-benar terdiam. Dia segera berbalik dan mengambil tas tangannya di sofa. Ayo, biarkan aku membawamu ke rumah sakit. Setelah melihat ini, Elsa menjadi sedikit bingung. Tidak, aku baik-baik saja, Erlina. Saya tidak butuh dokter. Saya akan merasa lebih baik setelah tidur siang. Erlina tahu betapa Elsa membenci suntikan. Oleh karena itu, dia mencengkeram temannya dan berkata, jangan khawatir, kau hanya demam dan pilek. Dokter hanya akan meresepkan beberapa obat, bukan suntikan. Baru pada saat itulah Elsa menyadari bahwa dia mandi air dingin terlalu dini. Jika penyakitnya benar-benar hilang hanya dengan beberapa pil, lalu alasan apa lagi yang harus dia berikan untuk membuat Erlina tetap tidak pergi? Sudah kubilang aku baik-baik saja, Yang. Aku kelaparan sekarang. Ayo makan dulu, belum terlambat untuk mengejarnya. Erlina segera menolak idenya dan berkata, bagaimana kedengarannya oke bagimu? Kamu demam tinggi sekarang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.